Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian rutin Al-Irsyad Al-Islamiyah Jakarta Timur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kita bisa menghadiri kajian rutin kita, membahas tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita akan membahas tentang Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' adalah haji, Al-Wada' adalah perpisahan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan Hajjul Wada' atau disebut Hujjatul Wada' atau Hajjatul Wada' itu menyuruh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an untuk melakukan manasik. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh Abu Bakar menjadi pemimpin manasik haji. Yang perlu kita ketahui adalah manasik haji itu bukan seperti yang kita ketahui sekarang. Manasik haji umrah itu adalah latihan saja, bukan. Akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, untuk mengajarkan kepada umat bagaimana manasik haji yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah tidak tidak melaksanakan haji sesuai syariat yang telah dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Tidak melaksanakan ibadah haji yang telah dicontohkan oleh anaknya Nabi Allah Ibrahim, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Mereka, waalaikumsalam warahmatullah, mereka berhaji dengan cara-cara jahiliyah, yaitu dengan membuka aurat mereka, aurat mereka terbuka, dan melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala, kepada syaitan-syaitan itu. Manasik yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana Islam mengajarkan kepada manusia bagaimana cara manasik haji yang benar sesuai dengan aturan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena awal mula Baitullahil Haram itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail, dan berhajinya sesuai syariat Nabiullah Ibrahim dan Ismail atas perintah Allah. Akan tapi dengan berjalannya kurun zaman, ibadah haji orang-orang Arab jahiliyah itu, orang-orang Arab Quraisy itu kembali keluar dari jalur yang benar. Mereka
melaksanakan haji dengan cara ya, membuka aurat mereka, ya, kemudian menyembelih ya, hewan kurban bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk patung-patung yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin sebagian para sahabat untuk berhaji. Tapi di haji manasik Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut. Ya, tidak ikut. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam kitab Rahiqul Makhtum ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya, melakukan haji yang terakhir. Pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif di sini mengatakan tammat a'malun da'wah, telah selesai amalud dakwah. Dakwah ini telah rampung, semua aktivitas dakwah telah rampung. Wa iblaghur risalah, dan penyampaian risalah al-Islam itu sudah menyebar ke seluruh jazirah Timur Tengah. Tidak ada satu kabilah pun yang tidak memeluk agama Islam. Kita ketahui bahwa sebelum ini pembahasan-pembahasan banyak kabilah-kabilah mengirimkan delegasi kepada Rasulullah ingin masuk ke dalam Islam. Jadi iblaghur risalah, penyampaian risalah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu sudah selesai. Iblaghur risalah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bina'ul mujtama'il jadid ala asasi isbatil uluhiyah lillah. Di sini muallif mengatakan dan pembentukan wa bina itu membangun atau membentuk ya, mujtama kama na'rif, seperti yang kita ketahui mujtama itu adalah pembentukan masyarakat yang baru berdasarkan kepada penetapan uluhiyah lillah, beribadah kepada Allah semata. Sudah tidak ada penyembahan uluhiyah kepada berhala-berhala yang mereka beri nama ya, Latta, kemudian Uzza, Hubal dan lain-lain, itu tidak ada. Jadi mujtama, masyarakat baru dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa nafiha an ghairi, dan menafikan segala sesuatu selain Allah. Jadi berhala-berhala itu, penyembahan-penyembahan, cara-cara haji orang-orang jahiliyah itu dinafikan, ditiadakan dengan pembentukan asas baru masyarakat tadi. Karena kita ketahui seluruh jazirah Timur Tengah itu sudah memeluk agama Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala asasir risalah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan asas yang dibangun adalah asas yang telah dibangun atau dicontohkan atau diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah sudah ada bisikan rahasia di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasulullah itu nabi, ya. Sudah ada bisikan di dalam hatinya bahwa umur beliau itu tidak akan lama lagi. Ya. Jadi sudah ada bisikan di dalam hatinya bahwa usia Rasulullah SAW itu tidak akan lama lagi. Kemudian Rasulullah SAW, ya, sehingga ketika itu beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Untuk apa? Untuk berdakwah Islam ke negeri Yaman. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pada tahun ke-10, ya, Hijrah, tepat ke tahun 10 Hijrah, ya, Rasulullah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Waqala, dan Rasulullah berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, sebelum Mu'adz berangkat diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Rasul menyampaikan, wahai Mu'adz, innaka, sesungguhnya dirimu, asa alla talqani ba'da ami hadha, kemungkinan besar engkau tidak akan melihatku setelah tahun ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai firasat bahwa dirinya tidak lama lagi akan dipanggil oleh sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang sahabat yang pertama kali mengetahui ini adalah Mu'adz bin Jabal. Karena beliau mengatakan kepada Mu'adz, alla talqani ba'da ami hadha, wa la'allaka an tamurra bi masjidi wa hadha qabri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau nanti akan berjalan di masjidi, di dalam masjidku ini, wa hadza qabri, dan ini adalah kuburanku, kata Rasulullah SAW. Kita ketahui Rasulullah SAW rumahnya itu di dalam Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu ada ruangan kecil dan itu dipakai sebagai rumah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fabaka Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an menangis khasyi'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, takut, khawatir untuk berpisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat lebih mencintai Rasul dibanding dirinya. Para sahabat mencintai Rasul dibanding orang tuanya. Maka sesuatu yang wajar, karena Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang mempunyai iman yang sangat luar biasa. Hanya sabda seperti itu saja Mu'adz bin Jabal menangis karena khawatir, ya, ditinggal oleh kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalnya bukan 1 bulan, 2 bulan, wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalnya abadan, selamanya. Mu'adz tahu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buah dari hasil dakwahnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hajjatul wada, haji perpisahan bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditunjukkan oleh Allah bagaimana beliau berdakwah 20 tahun, beliau menyampaikan kepada para sahabat yang berada di Madinah bahwa Rasulullah akan berhaji. Maka seluruh sahabat yang berada di kota Madinah itu bergembira karena akan berhaji, dipimpin langsung oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah itu, risalah untuk berhaji, serta menasihati umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan keinginannya untuk menunaikan haji yang mabrur dan disaksikan para malaikat, sehingga banyak orang yang datang ke Madinah. Semuanya berharap dapat menunaikan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berada di kota-kota dekat-dekat Madinah datang semua ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bergerumul para sahabat yang berada di luar kota Madinah datang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Rasulullah di Madinah dan berangkat haji bersama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ingin haji yang mabrur, dan sudah ma'ruf, ya. Al-hajjul mabrur, kata Rasulullah SAW, laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji yang mabrur juga setelah menunaikan ibadah haji, pulang ke rumah masing-masing, pulang ke negara masing-masing, itu seakan-akan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, nihil dari dosa. Ini adalah jaminan Allah dan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para haji yang hajinya mabrur, yang tidak berkata-kata kotor ketika berada di Masjidil Haram, yang menahan hawa nafsunya, yang menahan lisannya dari berbicara kotor, yang menahan emosinya ketika dia mau hendak marah. Allah janjikan mabrur. Jadi para sahabat itu ingin berhaji bersama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari Sabtu 4 hari terakhir dari bulan Zulqa'dah. Ya, sekarang kita masuk di bulan Zulqa'dah, apa masih Syawal? Hah? Syawal sudah lewat ya? 10 Zulqa'dah. Ya. Sebentar lagi haji. Jadi Rasulullah SAW 4 hari terakhir dari Zulqa'dah, Rasulullah bersiap-siap untuk berangkat. Beliau menyisir rambutnya dengan memberi minyak serta memakai sarung dan selendang pakaian ihram. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah memberikan tanda kepada hewan-hewan kurban yang akan dikurbankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berangkat setelah sholat zuhur hingga ketika sampai di
tempat yang bernama Dzulhulaifah. Ya. Dzulhulaifah atau Bir Ali. Ini adalah tempat miqat. Tempat miqat orang ahli Madinah yaitu di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Ya. Insyaallah yang belum umrah, yang belum haji, Allah takdirkan untuk berangkat ke Baitullahil Haram, ya, dan bisa berkunjung berziarah ke makam Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum sholat asar sampai di Dzulhulaifah, sebelum sholat asar, sekarang namanya Bir Ali, ya, tapi sama aja Bir Ali atau Dzulhulaifah. Itu datang sebelum sholat asar, lalu sholat asar 2 rakaat secara qasar tanpa jamak, ya. Kemudian bermalam di sana hingga pagi. Keesokan harinya beliau berkata kepada para sahabatnya, telah datang kepadaku malam ini utusan dari Rabbku, ya, yang berfirman, sholatlah kamu di lembah yang berkah ini, ya, dan ucapkan niat umrah di dalam haji, ya. Niatkanlah umrah di dalam haji. Nah, ini pelajaran fikih. Umrah, niat umrah dan di dalam haji disebut apa? Haji itu ada berapa? Ada qiran, ada ifrat, ada tamattu. Nah, tamattu itu adalah, ya, haji yang diawali dengan umrah terlebih dahulu, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salat zuhur beliau mandi terlebih dahulu untuk berihram. Jadi kita ketika sampai di ihram, sampai di tempat miqat, itu kita masih boleh mandi, masih boleh pakai sabun, masih boleh pakai wewangian. Setelah berihram dan mengucapkan labbaik Allahumma umratan kalau umrah, atau kalau haji labbaik Allahumma hajjan, itu tidak boleh memakai wewangian apapun kalau sudah ambil miqat, ya. Rasulullah mandi, ya. Nah, setelah mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan minyak kepada tubuhnya, yaitu minyak misk. Kalau nggak salah misk ini terbuat dari apanya rusa gitu, ya. Ya, minyaknya pokoknya dari salah satu badannya rusa itu ternyata melahirkan minyak misk, ya, kasturi yang wanginya luar biasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan minyak, ya, kilauan minyak di badan beliau dan di belahan rambut. Nah, sudah jelas Rasulullah SAW membelah rambutnya, dan Rasulullah SAW mempunyai rambut yang panjang. Dan ini memang sunnah menjaga penampilan, jangan acak-acakan. Seorang muslim itu menjaga apa? Penampilan, ya. Jangan penampilannya Masya Allah takkan tapi, ya, nggak pakai minyak wangi, bau badannya luar biasa, ya. Habis makan bawang, habis makan ini pergi ke masjid, ya. Luar biasa, ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati, kalau aku nggak memberatkan, aku nggak khawatir memberatkan umatku, la amartuhu bisiwakin inda kulli salatin. Kalau aku nggak khawatir untuk memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan bersiwak sebelum sholat 5 waktu. Jadi Islam mengajarkan kebersihan mutlak.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah memakai sarung dan selendang kain ihram salat duhur 2 rakaat. Ya, lagi-lagi 2 rakaat. Jadi diqasar tanpa jama'. Beliau mengucapkan niat haji dan umrah, bertalbiyah untuk haji dan umrah di tempat solatnya, dan beliau menggabungkan niat haji dan umrah. Ya. Afwan, niat haji dan umrah itu disebut haji qiran. Ya, haji qiran. Lalu beliau keluar dan menunggangi Al-Qaswa. Al-Qaswa ini lagi-lagi Al-Qaswa yang ditunggangi oleh Rasulullah. Unta beliau yang bernama Al-Qaswa, sambil mengucapkan talbiyah dan bertalbiyah lagi ketika sampai di padang Sahara, di padang pasir yang luas. Beliau meneruskan perjalanan sampai mendekati Makkah, lalu bermalam di tempat yang bernama Dzutuwa. Beliau memasuki Mekah setelah menunaikan solat subuh dan mandi di pagi hari pada hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah tahun ke-10. Beliau menempuh perjalanan ini 8 hari, yaitu suatu jarak tempuh yang sedang. Jadi kalau dari Madinah ke Mekah 1 minggu itu sedang. Nggak lama, ya kalau dibilang cepat juga nggak cepat banget. Kemudian tatkala memasuki Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menunaikan tawaf, mengitari Ka'bah, kemudian bersa'i antara Safa dan Marwah, dan tidak bertahallul sebab beliau berniat haji qiran, melaksanakan umrah dan haji sekaligus. Jadi kalau niat haji qiran itu enggak bertahallul karena niatnya umrah dan haji. Kemudian membawa hewan kurban lalu singgah di dataran tinggi Makkah di sekitar Al-Hujun, dan tinggal di sana. Beliau tidak kembali melakukan tawaf kecuali tawaf haji. Beliau memerintahkan kepada para sahabatnya yang tidak membawa hewan kurban untuk menjadikannya ihram sebagai ihram umrah saja, dengan cara melakukan tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian bertahallul secara penuh, mencukur habis ya rambut yang berada di kepala, cukur habis, ya, tahallul. Itu yang lebih afdal daripada cuma digunting saja. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian akan tapi para sahabat ragu sehingga Rasulullah bersabda, andai aku tidak terlanjur begini, berniat qiran, ya, berniat qiran Rasulullah SAW, aku tidak akan membawa hewan kurban, niscaya aku akan bertahallul. Ya. Kemudian maka bertahallullah mereka yang tidak membawa hewan kurban. Ya. Jadi hewan kurban itu Rasulullah itu membawa hewan kurban, makanya berniat haji qiran. Nah mereka yang nggak bawa hewan kurban kan bayar dam, bukan dia, ya, dam. Itu biasanya orang-orang kalau dari Indonesia itu ada damnya biasanya kan. Kalau yang kerja di travel tour dan travel, umroh dan haji itu biasanya ada bayar damnya sekian. Ya, karena bukan haji qiran. Ya. Nggak mungkin kita bawa kambing di dalam pesawat, ya. Nggak mungkin. Jadi kita belinya di sana. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memerintahkan para sahabat untuk tidak membawa hewan kurban untuk menjadikannya ihram. Ya, ini sudah kita bahas. Akan tapi mereka ragu,
Ya, sampai Rasulullah berkata, seandainya aku tidak berniat untuk berhaji qiran, maka aku akan bertahallul juga seperti kalian. Kemudian sahabat mendengar perintah Rasul dan mentaatinya di hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu di hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, ya, 2 hari lagi sebelum Idul Adha. Wa fi yaumis tsamin min Zulhijjah, dan di hari ke-8 di bulan Zulhijjah, wa huwa yaumut tarwiyah, dan itu adalah hari tarwiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mina. Ya. Kemudian salat duhur di sana, ya. Kemudian sholat duhur di sana, 5 waktunya sholat di sana, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh juga di Mina. Ya. Pada pagi harinya beliau menetap sebentar sampai matahari terbit, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah. Menemukan tenda yang telah terpasang di tempat yang bernama Namirah. Beliau pun singgah di situ hingga matahari terbit telah condong ke arah barat. Beliau memerintahkan agar Al-Qaswa, untaknya, dihadirkan kepada beliau, lalu mendatangi dataran rendah pada lembah dengan mengendarai Al-Qaswa. Di lembah itu sekitar 124.000 atau sampai dengan 144.000 manusia berkumpul. Jadi sahabat yang berada di kota Madinah atau berada di sebelah-sebelah dekat-dekat kota Madinah, itu semuanya ikut berhaji dan berkumpul di lembah tersebut. Turun dari Arafah sekitar 124.000 sahabat sampai dengan 144.000. Dan ini ada kisah yang menarik juga, ya. Kisah dari orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik yang masih musyrik, ya, masih ada yang nggak mau masuk Islam, tapi masuk Islam nggak ya? Masuk Islam nggak ya? Ini udah kumpul nih, segini nih. Jadi tolak batu loncatannya setelah Fathu Makkah. Apakah setelah Fathu Makkah ini Rasulullah datang dengan ratusan ribu pasukan? Apakah terjadi lagi pembantaian yang akan diniatkan seperti Abrahah Al-Asrar? Apakah Rasulullah datang dari Madinah untuk membebaskan Makkah seperti Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah? Apakah Rasulullah SAW tidak seperti itu? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Beliau tidak menghancurkan rumah siapapun. Beliau tidak merusak apapun. Yang beliau rusak bersama para sahabatnya adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Ya. Maka orang-orang Mekah yang saat itu ketika Fathu Makkah belum masuk Islam, mereka sadar bahwa Muhammad SAW ini adalah nabi. Ya. Jadi di Mekah itu ya nambah lagi. Ya. Orang-orang penduduk Mekah nambah lagi, bukan 144.000. Ya. Kalau sekarang kita berangkat haji, orang-orang Mekahnya pada keluar. Bener kan? Kita berhaji nih, tahun ini haji nih, berapa orang kira-kira haji? Jutaan manusia haji. Orang-orang Mekah, penduduk Mekah aslinya keluar kota, keluar negeri. Ya. Karena yang datang itu dari seluruh dunia. Ya, penduduk asli Mekahnya keluar. Tapi pada saat itu, ya penduduk Mekahnya ada di Mekah. Ikut juga berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikan khutbah yang sangat singkat
Karena berkumpulnya manusia 124.000 sampai dengan 144.000 di waktu haji dan Arafah harus menyampaikan sebuah nasihat yang singkat tapi mengena. Ini adalah kesempatan, karena beliau tahu bahwa beberapa gak lama lagi gitu, Allah akan memanggil saya. Ini gak akan lama lagi, kata Rasulullah SAW. Tapi gak disampaikan di depan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Yang tahu hanya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada rombongan jamaah haji, faqama fihim khatiban. Maka Rasulullah SAW berdiri untuk dan berkhutbah. Wa alqa hadhil khutbah jami'ah, dan disampaikan khutbah ini di depan jami'ah, ya, secara menyeluruh. Apa ya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, isma'u qawli, perhatikanlah, dengarkanlah perkataanku ini. Fa inni la adri, sesungguhnya aku tidak mengetahui, la'alli, mungkin saja aku, la alqakum, tidak akan menemui kalian kembali, tidak akan bertemu dengan kalian kembali, ba'da ami hadha, setelah tahun ini. Bayangkan 144.000 sahabat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan khutbah beliau yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, isma'u qawli, perhatikanlah omonganku ini, perkataanku ini. Fa inni la adri, mungkin aku ini nggak tahu, ya. La'alli la alqakum ba'da ami hada fi mauqifi hada, mungkin aku tidak akan bertemu dengan kalian kembali di tempat ini dan di tempat dan di mauqif, ya, dan di haji ini juga. Maka para sahabat kaget. Apa maksudnya Rasulullah SAW? Karena nggak semua sahabat itu cepat menangkap. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa nasihat. Yang nasihatnya ini sedikit, tapi sampai sekarang Rasulullah tahu bahwa nasihat-nasihat ini yang akan menimpa umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Jadi setelah ini tidak ada orang yang saling bunuh, tidak ada orang yang boleh membunuh, menumpahkan darahnya sesama manusia. Haramun alaikum, bukan seperti masa-masa jahiliyah, kabilah A sama kabilah B berperang, padahal ada fulan gak ikut membunuh, tapi balas dendamnya dendam kesumat. Bukankah sekarang ini sudah banyak orang yang gampang menumpahkan darah, membunuh saudara seimannya, membunuh muslim dengan muslim. Dan ini adalah salah satu tanda kiamat. Hancurnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada
apa? Hilangnya nyawa tanpa hak. Ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah daripada kita tumpahkan darah orang tanpa hak. Dan ini nasihat Rasulullah kepada para sahabat secara umum, secara khusus dan umumnya kepada kita. Kemudian wa amwalukum, dan harta-harta kalian haramun alaikum, haram bagi kalian. Gak boleh seseorang itu memakan harta orang lain, baik secara riba kah, baik secara menipu kah, baik secara diputer dulu duit orang kah. Nanti ada lagi kita putar dulu duitnya. Ya. Haram. Bukankah ini sudah ma'ruf terjadi di zaman kita? Duit orang kita putar dulu. Kita bisnis A, orang ini bayar, ya. Kita putar dulu deh. Padahal dia ingin membeli barang atau jasa, ya. Masih lama dia butuhnya, ya. Kita pakai dulu deh. Aneh Harman beli sayaroh, ya. Ntar kan dapat lagi dari si A kan udah masuk, ntar si B bayar, gue berangkatin si A, ya. Menipu, korupsi sudah ma'ruf. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Yang nggak tahu malu, ya, udah mencuri itu haram, perbuatan keji di agama manapun mencuri itu perbuatan keji. Ada yang mengatakan, ya kalau nyuri jangan banyak-banyak, dikit aja. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini musibah. Satu rupiah yang kita curi dari saudara kita, itu bisa jadi penyebab kita masuk surga ditarik lagi. Tunggu dulu. Ini 1 rupiah yang ente ambil zaman ente SD nih. Punya siapa ini? Oh, SD anak belum balik. Ya kalau sudah balik, ya sudah, wassalam. Bukankah sekarang ini sudah eranya? Dalam sebuah hadis yang ma'ruf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang ini sungguh membuat kita malu sama sekali. Malu. Jadi ada suatu zaman nanti akan datang suatu zaman, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya'ti 'alan nas zaman, akan datang di manusia, ya, bakal datang kepada manusia suatu zaman, la yubali mar'u, seseorang itu enggak akan peduli ma akhadha minhu, apa yang telah diambil darinya, aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Enggak peduli, yang penting fulus, yang penting duit. Halal haram urusan nanti. Allah Rahman Rahim. Allah Rahman Rahim. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zaman sudah sampai di zaman itu. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, setelah menyampaikan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza.
seperti ya, kesucian hari kalian ini. Apa maksudnya hari kalian ini? Idul Adha. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, fi syahrikum hada, di bulan ini, bulan Zulhijjah, yaitu bulan suci. Kemudian wa fi baladikum hada, dan di negeri kalian ini. Bukankah negeri Madinah dan kota Madinah dan kota Mekkah itu dua kota suci umat Islam? Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga memperingatkan umatnya untuk tidak mencela saudaranya, untuk tidak mencaci saudaranya, kehormatan saudaranya. Islam sangat menjaga kehormatan saudaranya. Siapa saudara kita? Yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dijaga kehormatannya. Sekarang kebalikan. Kehormatan kaum muslimin, kehormatan seseorang diinjak-injak, dicela, dicaci, dimaki, difitnah. Dan ini semua khutbah Rasul ini terjadi di zaman kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga meneruskan khutbahnya dengan menghapuskan riba. Riba dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk yang dihapuskan oleh Rasulullah SAW adalah ribanya Abbas ibn Abdul Muttalib. Sudah lenyap ribanya. Tidak ada yang berhak, hanya ra'sul mal. Harta modalnya aja, tambahannya nggak ada. Itu udah dihapus, diinjak oleh Rasulullah. Maksudnya diinjak, dihilangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dosa riba itu lebih berat daripada kita menyetubuhi ibu kita sendiri. Waliyadzubillah. Mau terusin? Kalau mau diteruskan silahkan. Fa'dzanu biharbi minallahi wa rasul. Maka kalian yang meneruskan riba itu, apa kata Allah? Menantang perang Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang masih bekerja riba, berhenti, cari pekerjaan yang halal, taubat sama Allah. Hasil ribanya dikasih ke istrinya, dikasih ke anaknya, sholat jamaah, sujud sampai jidatnya sampai tempat sujudnya bolong, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakaiannya dibeli dari hasil riba, makanan yang masuk dari hasil riba. Bagaimana Allah mau menerima? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat juga kepada kaum muslimin, fattakullah fin nisa. Maka bertakwalah kalian kepada an-nisa, istri-istri kalian. Kita ini harus takwa kepada istri kita. Kenapa? Fa innakum, sesungguhnya kalian akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian wahai laki-laki mengambil
Kita kan ngambil anak orang. Bukan nemu di jalan kita seret. Udah lo zuat sama aneh aja. Kagak. Ya. Rasulullah menyampaikan fa innakum akhadtumuhunna, kalian mengambil mereka ya bi amanatillah, dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Istri kita amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita juga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah itu akan dimintain pertanggungjawaban. Gak usah jauh-jauh. Di zaman Al-Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ya, di tengah malam ada tenda yang masih lampunya hidup. Ya, Umar mempunyai kebiasaan belusukan. Umar yang mempunyai kebiasaan belusukan. Ya. Umar ibn Al-Khattab, ya, Al-Faruq, mempunyai kebiasaan belusukan. Ya. Anak cerita Umar. Ya. Kemudian terdengar dari kemah yang masih hidup lampunya ini percakapan antara seorang wanita dan anak perempuannya. Ibu ini berkata, "Wahai anakku, kalau kita mau untung gede, gimana kalau susu ini kita campur air putih?" Anak yang solihah tadi, putri yang solihah tadi mengatakan, "Wahai ibuku, bukankah di pasar itu Amirul Mukminin melarang kita untuk berbuat curang?" Umar gak tahu, Umar gak dengar. Padahal Umar bin Khattab dengar percakapan itu. Ya. Apa jawaban seorang wanita putri yang salihah tadi? Memang Umar tidak mendengar. Akan tetapi Rabbul Umar, Tuhannya Umar, bukankah Tuhan kita yang Sami'un Alim? Mendengar jawaban itu, ibunya nggak jadi. Besok paginya Umar ketok-ketok. Siapa? Anak Ibn Khattab. Gemeter ibunya. Wah, Umar dengar ternyata percakapan saya nih. Ya. Kalau orang zaman sekarang dianggap, wah, ini orang bisa ada di mana-mana. Padahal Umar ada di depan rumahnya. Apakah kamu yang semalam berkata ini dan ini? Ya, wahai Amirul Mukminin, tapi saya nggak jadi. Iya, saya tahu, saya dengar percakapan itu. Anak kamu yang perempuan mana tadi? Ini. Dibawa sama Umar, anak laki-laki Umar. Lihat kamu ke anaknya perempuan tadi. Kalau ada yang tertarik untukmu, nikahilah. Maka dinikahi oleh anaknya Umar bin Khattab. Dari hasil pernikahan ini lahirlah seorang khalifah, ya, di Daulah Umayyah yang bernama Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang oleh para ulama dimasukkan di Khulafa Ar-Rasyidin Al-Khamis. Khulafa Ar-Rasyidin kita kenal ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ada ulama yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang ke-5. Kenapa? Istrinya memakai apa namanya? Kalung, gelang, perhiasan, ditanya, apa itu milik kamu, apa milik kerajaan atau milik rakyat? Ini milik ayah saya, diberikan ke saya, aman. Itu perhiasan, oh ini saya ambil dari Baitul Mal. Sini, buka. Dibuka. Ini bukan punya kamu. Ini punya rakyat. Umar bin Abdul Aziz ketika malam, lampunya dimatiin semua, obor-obornya. Ditanya, kenapa? Yang bayarin bukan saya, yang bayar ini rakyat. Kursi-kursi yang terbuat dari emas-emas, singgasana diangkut, ditaruh di Baitul Mal Muslimin semua. Sehingga di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada satupun orang yang miskin. Efeknya apa? 2 tahun setengah Umar bin Abdul Aziz berkuasa, dibunuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan engkau menghalalkan kemaluan perempuan itu bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ya. Itu dengan kalimat Allah. Maka bertakwalah kepada perempuan. Begitu juga perempuan. Perempuan juga mempunyai hak. Laki-laki juga, suami juga mempunyai hak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, walakum alaihinna hak, dan kamu laki-laki kepada perempuan itu, kepada istri itu mempunyai hak. Begitu juga sebaliknya. Allah yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Haknya laki-laki, haknya suami, kalau ada orang yang nggak disukai, ya, kamu jangan bukain pintu kalau fulan datang. Itu hak kita sebagai suami. Maaf, yang ada yang belum nikah. Ya, afwan. Itu hak kita sebagai suami, ya. Pokoknya kalau fulan datang jangan dibukain. Tutup aja pintunya. Itu hak kita sebagai suami, dan ini diperintahkan oleh Rasulullah. Dan perempuan juga punya hak. Apa haknya? Ya. Kita teruskan terlebih dahulu hak laki-laki. Fa in fa'alna dalik fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau kita udah ngomong jangan masukin fulan ke rumah, tetap dimasukin, maka itu salah satu bentuk pelanggaran. Dan fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Kamu ini udah dibilangin ya. Ih. Gitu. Cubit, kalau cubitnya bebekas ya KDRT, masuk pasal. Ya. Kalau cubit-cubitan nanti lain cerita, hilang marahnya. Subhanallah. Ya emang kalau bab-bab perempuan ini, bab-bab akhwat nih biasanya yang ngantuk-ngantuk hilang. Walahunna alaikum rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kata Rasulullah SAW. Ya, dan bagi mereka para istri-istri kalian, rizkuhunna, mempunyai hak untuk kalian beri rezeki. Ya. Wa kiswatuhunna, dan pakaian rumah tinggal bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Dan berwasiatlah, wastausu bin nisa'i khaira, dan berilah nasihat kepada perempuan itu dengan cara yang baik. Jangan pakai cara kasar sama perempuan. Ya. Cara kasar, waduh. Karena mereka itu khuliqa min dili', diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kita kasar, dia akan patah. Kalau kita biarin, bengkok terus. Kalau patah gampang saat dilas. Ya. Kalau kita biarin, bengkok terus, pelan-pelan, sabar. Bukankah di medsos sekarang itu banyak pria adalah nahkoda yang handal, ya, yang siap mengendalikan kapal di tengah ombaknya badai. Ya, perempuan ini, akhwat ini gak jelas kapan marahnya, kapan enggaknya, pokoknya hawanya berubah-berubah, gampang berubah, ya kan? Nah, yang mantuk-mantuk biasanya sering itu. Ya, walhasil, ya kan? Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
wa qad taraktu fikum amrayni, dan aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya, malan tadillu ba'dahu, yang kalian kalau berpegang dengan dua perkara tersebut tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama adalah kitabullah, kitab Allah, dan yang kedua adalah sunnati. Masih ada waktu, Mam? Udah habis. Kita akan bahas, kita cukupkan sampai sini Hajjul Wada. Di pertemuan yang akan datang insyaallah kita teruskan Hajjul Wada, beberapa nasihat dan khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir di hadapan para sahabatnya. Kemudian kita tutup dengan sebuah kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan nasihat-nasihat khutbah tersebut. Ayyuhan nas, para manusia, wahai sekalian manusia, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya ketahuilah tidak ada nabi setelahku, wala ummatu ba'dakum, dan tidak ada umat setelah kalian. Maksudnya umat Rasul itu umat yang paling terakhir. Nggak ada umat nabi siapa yang ngaku-ngaku nabi itu nggak ada. Udah, umat yang terakhir itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah fa'budu rabbakum, maka ketahuilah, ya, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Wasallu, dan salatlah kalian, ya, pada saat yang 5 waktu yang wajib. Wasumu, dan berpuasalah kalian di bulan puasa, ya. Dan berzakatlah kalian dari harta-harta kalian, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, setelah kalian melakukan seperti itu semua, tadkhulu jannata rabbakum, kalian setelah melakukan itu semua, ya, dengan ikhlas tentunya, nggak ada ngegerutu, nggak ada ngomel, nggak ada apa di hati ini dongkol atau apa, nggak ada. Itu tadkhuluna jannah, kalian akan masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW menutup, wa antum, dan kalian, tas'aluna anni, dan kalian ini akan ditanya tentangku nanti. Sahabat ini akan ditanya tentang saya, kata Rasulullah SAW. Fama antum qailun, dan apa yang akan kalian katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Rasulullah SAW yang menyampaikan dakwah Islam selama 23 tahun, ya, berkata seperti itu, ya, saya akan dimintain pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Fama antum qailun, apa yang kalian akan katakan? Qalu, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi, annaka qad balaght, sesungguhnya engkau Rasulullah telah menyampaikan, wa adaita wa nasahta, dan engkau telah menyempurnakan dan telah menasehati kita. Ya. Faqala bi asabihi sababah, dan Rasulullah SAW berkata dengan menunjukkan jari telunjuknya ke atas, ya, faqala Allahumma shhad, Allahumma shhad, Allahumma shhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita akan teruskan Haji Wada bagian kedua di Selasa yang akan datang. Kemudian kita akan masuk ke detik-detik meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita setelah pembahasan sirah selesai, ya, pembahasan sirah selesai, mungkin kita akan lanjutkan ke pembahasan Khulafaur Rasyidin, ya, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.